Selamat berjumpa kembali teman-teman petani. Abu kayu dapat digunakan sebagai pupuk untuk menutrisi keasaman tanah atau meningkatkan tanah yang asam sehingga pH-nya menjadi lebih bagus. Hal ini dikarenakan abu dari sisa pembakaran mengandung kalium dan kalsium karbonat yang tinggi yang bersifat sebagai zat pengapur, sehingga dia dapat menetralkan tanah-tanah yang asam, dan dia juga bisa digunakan sebagai pengganti kapur dolomit atau kapur pertanian ya teman-teman. Selain kalium dan kalsium karbonat, ada juga berbagai mineral yang terkandung dalam abu dapur, tetapi ada satu mineral yang paling tinggi, yaitu silika. Silika ini sendiri adalah unsur hara ke-8 yang dibutuhkan oleh tanaman karena dia berfungsi sebagai untuk memperkuat dinding sel tanaman, memperkokoh tanaman, dan juga membantu tanaman menangkap sinar matahari secara optimal untuk mendukung proses fotosintesis itu sendiri. Di video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita membuat silika plus kalium cair dari abu dapur atau abu sisa pembakaran kayu. Oke, dan mari kita masuk ke cara pembuatannya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah tersedia abu dapurnya. Ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh teman-teman dalam membuat pupuk silika plus kalium cair ini. Yang pertama itu adalah abu dapurnya harus sudah didinginkan, artinya sudah difermentasi paling cepat 1 minggu atau antara 1 sampai 2 minggu sudah bagus, karena sudah terjadi proses dekomposisi unsur hara yang terkandung dalam abu dapur tersebut. Kalau teman-teman menggunakan abu dapur yang baru saja selesai dibakar, itu nanti kandungan silika plus kaliumnya kurang bagus. Tetapi kalau yang sudah difermentasi 1 minggu seperti ini nanti hasilnya sangat bagus. Sudah terbukti di beberapa tanaman yang sudah saya aplikasikan. Kita masuk ke cara pembuatannya. Di sini yang pertama siapkan dulu embernya, kemudian abu dapur tadi yang sudah difermentasi selama 1 minggu. Nah, untuk abu dapurnya teman-teman cukup kita taruh setengah bagian dari wadah yang kita gunakan. Pupuk silika plus kalium cair ini akan sangat membantu teman-teman untuk menghemat penggunaan pupuk POC lainnya seperti pupuk booster pelebat buah ya teman-teman. Karena pupuk silika cair sendiri dia berfungsi untuk mempermudah tanaman menyerap unsur hara yang terkandung dalam tanah. Maka tidak heran kalau biasanya tanaman yang tumbuh di atas sisa pembakaran itu dia lebih subur. Kalau abu dapurnya sudah setengah bagian wadah seperti ini, tinggal langkah selanjutnya adalah kita menambahkan air ke dalam wadah tersebut sampai penuh ya teman-teman. Setelah airnya terisi penuh teman-teman, langkah selanjutnya yang juga paling penting adalah kita aduk-aduk larutan ini. Ini maksudnya agar unsur hara yang terkandung di dalam abu dapur ini dia lebih cepat larut ke dalam air sehingga dia tercampur secara homogen. Lalu kita fermentasi selama 3 hari 3 malam, dan jangan lupa dalam 1 hari perlu diaduk sampai 6 sampai 7 kali diaduk-aduk ya teman-teman. Sehingga proses dekomposisi antara unsur hara di dalam abu dapur dia lebih cepat larut ke dalam air dan tercampur secara homogen. Untuk tempat fermentasinya itu sendiri sahabat, tidak boleh ditaruh di bawah sinar matahari langsung, tetapi lebih bagus sahabat taruh di bawah tempat yang teduh sejuk dan perlu ditutup wadah yang kita gunakan sehingga proses dekomposisi terjadi secara maksimal. Hari ini teman-teman, 4 hari setelah fermentasi, pupuk silika plus kalium cair sudah jadi. Ini kandungan silikanya lebih tinggi ya teman-teman, karena memang di dalam abu dapur itu kandungan silikanya adalah 12%, dan
ini sudah jadi. Tanda-tanda jadinya adalah teman-teman, kalau dia sudah berubah warna seperti ini, kecoklatan. Ini karena memang kayu yang saya gunakan adalah kayu-kayu api yang bagus, kayu-kayu pilihan dan juga kokopit, sehingga warnanya dia seperti ini. Ini kalau dia coklat seperti ini, kandungan kalium dan silikanya sangat bagus, pas sekali teman-teman. Kemudian tanda-tanda keberhasilan lainnya teman-teman, kalau kita raba, kita celupkan jari ke dalam rendaman abu dapur ini, dia terasa licin seperti sabun, itu sudah merupakan tanda-tanda keberhasilannya. Sekarang kita tinggal isikan ke dalam wadah yang ingin kita pakai untuk simpan. Pupuk ini bisa disimpan selama setahun ya teman-teman. Pupuk silika plus kalium cair ini bisa disimpan selama 1 tahun. Asalkan wadah yang kita gunakan tertutup rapat dan bersih. Dan yang paling terpenting sahabat, kelebihan dari menggunakan rendaman abu dapur ini, pupuk silika plus kalium ini, kelebihannya itu adalah semakin sering teman-teman menyiram pada tanaman teman-teman, maka serangan layu fusarium itu akan sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak terjadi sama sekali, karena larutan ini dia akan memperbaiki struktur tanah, kehidupan mikroba di dalam tanah di sekitar perakaran tanaman itu menjadi seimbang, sehingga penyerapan unsur hara ke dalam tanaman itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dan dosis penggunaan pupuk silika plus kalium cair dari rendaman abu dapur ini sahabat, yaitu 1:10. Artinya 1 liter silika plus kalium cair berbanding 10 liter air. Tetapi bagaimana dengan cara misalnya kita mau mix dengan POC jenis lainnya? Maka kalau POC yang teman-teman gunakan adalah POC booster pelebat buah, maka dosis yang saya sarankan ini sesuai dengan apa yang sudah saya pernah praktekkan, yaitu 1:1, karena kedua pupuk ini, baik POC yang teman-teman gunakan, POC booster dan juga silika plus kalium cair ini, kandungan kaliumnya sudah tinggi, jadi perbandingannya adalah 1:1. Tetapi misalnya kalau teman-teman menggunakan POC jenis pelebat daun yang mengandung kandungan nitrogennya lebih tinggi, maka saya menyarankan yaitu 2:1, sehingga tanaman teman-teman menjadi lebih kuat dan mencegah lebihnya kandungan nitrogen. Karena kalau nitrogen terlalu tinggi pada tanaman, maka akan gampang sekali terjadi serangan fusarium. Oke sahabat, sekian saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, komen biar channel ini dapat berkembang.